Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan kedua kali ini saya akan jelaskan secara singkat tentang algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang pengertian algoritma dan pemrograman. Algoritma merupakan teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata yang terbatas tetapi tersusun secara logis dan sistematis. Jadi algoritma ini merupakan kumpulan atau teknik dari langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Baik boleh dalam bentuk kalimat tetapi harus jumlahnya terbatas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Namun bisa dipahami secara logis dan sistematis. Baik, berikutnya algoritma merupakan suatu prosedur yang jelas untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dan terbatas jumlahnya. Berikutnya, algoritma merupakan susunan langkah-langkah yang pasti, yang bila diikuti maka akan mentransformasikan data input menjadi output berupa informasi. Jadi di sini jelas bahwa algoritma itu langkah-langkah yang sistematis yang dapat diterjemahkan secara logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri algoritma. Algoritma mempunyai yang pertama algoritma mempunyai awal dan akhir. Itu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Dengan kata lain, algoritma memiliki langkah yang terbatas. Jadi sebuah algoritma itu harus ada awalnya dan harus ada akhirnya. Jadi algoritma itu tidak boleh terlalu panjang, apalagi tidak ada akhirnya. Dengan kata lain, algoritma harus memiliki langkah yang terbatas. Yang kedua, ciri-ciri algoritma, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Jadi algoritma itu harus ditulis atau didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti yang ganda. Yang ketiga, algoritma wajib memiliki input atau kondisi awal. Yang kedua, algoritma harus memiliki output atau keluaran atau kita sebut dengan kondisi akhir. Yang kelima, algoritma itu harus efektif. Bila diikuti benar-benar maka akan menyelesaikan suatu persoalan. Jadi algoritma itu harus efektif. Bila kita ikuti dengan benar maka akan menyelesaikan persoalan yang dibuat. Ini contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya proses membuat kue. Nama algoritmanya adalah resep kue. Contoh langkahnya, misalnya campurkan 200 gram gula, 400 gram terigu, dan 5 butir telur. Kemudian diaduk sehingga menjadi adonan. Nah, itu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh yang kedua, yaitu menggunakan televisi. Nah, nama algoritmanya yaitu kita sebut dengan buku petunjuk. Contoh langkah-langkahnya, misalnya pastikan kabel power tersambung ke sumber listrik, kemudian tekan tombol power sehingga lampu indikator merah menyala. Itu algoritma untuk menggunakan televisi atau lebih tepatnya menghidupkan televisi. Contoh yang ketiga, mungkin yang sering kita
lakukan juga, yaitu praktikum kimia. Ya, algoritmanya petunjuk praktikum. Langkah-langkahnya: campurkan 15 ml asam nitrat ke dalam 15 ml natrium hidroksida. Ini 3 contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk ke sifat-sifat algoritma. Ya, yang pertama, sifat algoritma itu wajib ada inputnya. Jadi suatu algoritma wajib memiliki input atau kondisi awal. Yang kedua, algoritma wajib memiliki output. Ya, output? Output merupakan suatu algoritma akan menghasilkan keluaran atau hasil berupa informasi, ya. Jadi itu adalah output, di mana output itu didapatkan dari hasil proses dari data yang diinput. Yang ketiga, sifat algoritma itu adalah definiteness. Ya, langkah yang dituliskan dalam algoritma harus terdefinisi dengan jelas, ya, sehingga memudahkan pelaksanaan oleh pengguna algoritma. Jadi dengan kita membuat sebuah algoritma yang jelas, yang terdefinisi, maka memudahkan pengguna untuk menerapkan algoritma yang kita buat. Oke, yang keempat, sifat algoritma adalah finiteness. Ya, apa itu? Yaitu algoritma harus memberikan hasil akhir setelah sejumlah langkah yang terbatas dilakukan terhadap setiap kondisi awal yang diberikan. Ya, jadi algoritma itu wajib memberikan hasil. Ya, jadi ketika prosesnya sudah selesai, maka algoritma itu harus ada hasilnya. Oke, kita lanjut. Ya, sifat berikutnya adalah efektif. Ya, setiap langkah dalam algoritma bisa dilaksanakan dalam suatu selang waktu tertentu, sehingga pada akhirnya didapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi algoritma itu harus efektif, ya, dapat dijalankan berdasarkan waktu tertentu dan dapat menghasilkan solusi sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah general. Ya, sifat algoritma itu wajib general, di mana langkah-langkah algoritma berlaku untuk setiap himpunan input yang sesuai dengan persoalan yang diberikan, tidak hanya untuk himpunan tertentu. Artinya kita bisa menginput data-data yang berbeda atau input-input data yang berbeda sesuai dengan persoalan yang diberikan. Oke, itu 6 sifat algoritma. Itu yang pertama ada input, ada output, definiteness atau terdefinisi, selanjutnya finiteness atau harus ada finishnya, output akhirnya, efektif, harus efektif, dapat dijalankan, ya. Selanjutnya general, itu berlaku untuk himpunan data yang berbeda sesuai dengan kasus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagaimana pembuatan algoritma. Ya, algoritma itu dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Ya, di sini ada 3 bentuk algoritma, ya, yang bisa kita gunakan. Ya, algoritma bisa kita buat dalam bentuk bahasa alami atau natural language, ya, dimana kita tuliskan dengan menggunakan bahasa sehari-hari kita, ya, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebenarnya juga bisa. Selanjutnya ada pseudocode. Pseudocode itu kita membuat algoritma, menuliskan algoritma dalam bentuk pseudocode. Pseudocode ini udah hampir mirip dengan bahasa pemrograman coding, dan ini cenderung digunakan, ya, menggunakan bahasa Inggris, ya, seperti itu. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Yang ketiga, yang sudah familiar itu yang sering digunakan yaitu menggunakan flowchart.
yaitu aliran diagram yang menggambarkan logika atau alur dari sebuah program. Yaitu ada 3 cara menampilkan atau menuliskan atau membuat algoritma. Oke, kita lanjut. Struktur algoritma. Oke, di sini ini adalah algoritma dengan menggunakan bahasa alami atau natural. Yang pertama, struktur algoritma itu yang pertama ada bagian kepala atau header. Ya. Header itu adalah membuat nama algoritma serta informasi atau keterangan tentang algoritma yang ditulis. Itu headernya, ya, di mana ada nama dan keterangan dari algoritma tersebut. Bagian yang kedua, bagian deklarasi. Deklarasi di sini adalah definisi variabel. Jadi di sini pada bagian kedua algoritma kita tuliskan variabel-variabel yang kita gunakan, ya, prosedur, tetapan, konstanta, ya, nama fungsi, ya, lengkap dengan tipe data yang akan kita gunakan di dalam algoritma tersebut. Jadi di sini kita wajib memuat nama variabel, tipe data, konstanta, nama prosedur, nama fungsi, dan lainnya. Pada bagian yang ketiga, yaitu bagian deskripsi atau rincian langkah-langkah. Jadi di sini adalah batang tubuh algoritmanya, di mana kita akan tuliskan rincian langkah-langkah dari algoritma tersebut, ya, yang memuat langkah-langkah penyelesaian masalah, termasuk beberapa perintah seperti baca data, tampilkan, ulangi, atau mengulang perulangan, ya, pemilihan, mengubah data input menjadi output. Itu di sini kita gambarkan, ya. Oke, berarti ada 3 struktur algoritma. Yang pertama ada bagian header, ada bagian definisi variabel, ada bagian rincian langkah-langkah. Oke, kita seperti contoh, ya. Nah, di sini ada suatu masalah, yaitu susunlah algoritma yang menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN, ya, 12,50% dengan meminta harga barang yang dibeli dari pengguna program. Langkah utama dalam masalah ini adalah masukkan atau baca harga barang, hitung pajaknya, setelah itu hitung total yang harus dibayar, kemudian menampilkan hasilnya. Oke, ya, ini contohnya, ya. Contoh permasalahannya yaitu untuk mencari pajak, ya, PPN, ya, yaitu 12,50% di sini, ya, dari sebuah harga barang yang kita beli. Oke, langkah pertamanya adalah kita wajib masukkan, ya, masukkan harga barang. Setelah itu baru kita hitung pajaknya, terus kita hitung total yang harus dibayar, dan tampilkan hasil. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Nah, pada bagian pertama ini adalah header. Header yaitu nama algoritmanya, yaitu algoritma PPN, ya, yaitu keterangannya adalah menghitung pajak pertambahan nilai 12,50% dari harga barang. Nah, itu keterangannya, ya. Ini header. Nah, definisi variabel ini adalah variabel yang didefinisikan, ya, di sini menggunakan tipe real, bilangan real, yaitu harga, pajak, total. Berarti di sini ada 3 variabel yang dideskripsikan atau didefinisikan, ya, dengan tipe real. Nah, bagian ketiga yaitu rincian langkah-langkah. Yang pertama kita buatkan output, ya. Nah, masukkan harga barang. Ini akan melakukan input nantinya, ya. Selanjutnya read, baca harga barang, ya, read harga. Selanjutnya lakukan proses perhitungan. Pajak sama dengan 0,125 atau 12% dikali dengan harga. Nah, selanjutnya kita cari total. Total sama dengan harga plus pajak. Setelah itu kita tampilkan, right? Harga sama dengan harga, pajak sama dengan pajak. Right? Total sama dengan total. Ini menampilkan total harga. Oke, seperti itu, ya. Ini adalah contoh
algoritma yang ditulis dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Atau bisa juga ini disebut dengan pseudocode ya. Oke, selanjutnya ini contoh programnya. Oke, di sini contoh program ya. Ini menggunakan bahasa C++ ya, menggunakan bahasa C++. Yang pertama include iostream.h, include conio. Nah, iostream itu adalah input output stream. Conio adalah untuk gets, untuk menghentikan. In main ya, ini adalah fungsi utama in main. Selanjutnya kita buat komentar, definisikan variabelnya. Float, tipe data float, bilangan real, harga, pajak, total. Selanjutnya kita buat input, cout, masukkan harga barang. input, cout, output, input, harga, seperti itu. Proses penghitungan, pajak sama dengan 0,25 kali harga. Total sama dengan harga plus pajak. Cout, terus kita tampilkan outputnya, cout harga dengan harga, pajak. Cout total sama dengan total. Nah, return 0. Ini karena ada di sini integer, di sini return bilangan real. Bilangan 0. Output dari program ini adalah seperti ini. Masukkan harga barang, jadi kita masukkan 550.000. Selanjutnya kita cari harga, tampilkan harga sama dengan 550.000. Kita tampilkan pajaknya 68.750. Selanjutnya total bayarnya adalah 618.750. Itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Ya, susunlah algoritma yang membaca data barang berupa nama barang, harga lama, harga baru, kemudian menghitung perubahan harga serta persentase perubahan. Perubahan harga rumusnya adalah harga baru kurang harga lama. Persentase perubahan sama dengan rumusnya adalah 10% kali perubahan bagi harga lama. Nah, jadi di sini algoritmanya adalah algoritma perubahan harga. Ini nama algoritma. Keterangannya membaca data barang dan menampilkan perubahan harganya. Definisi variabel string, nama barang, real, harga lama, harga baru, perubahan, persentase. Oke, jadi ada inputnya, variabelnya ada 5. Nama barang, harga lama, harga baru, perubahan, persentase. Rincian langkah. Yang pertama, masukkan harga barang. Kedua, baca nama barang. Selanjutnya, masukkan harga lama, baca harga lama. Selanjutnya, masukkan harga baru. Terus di sini baca harga baru. Menghitung perubahan. Perubahan sama dengan harga baru dikurang harga lama. Oke, selanjutnya mencari persentase sama dengan 100 kali perubahan bagi harga lama. Tampilkan hasil nama barang, tampilkan harga lama, tampilkan harga baru, dan perubahan harga perubahan. Seperti itu ya. Jadi di sini algoritmanya menulisnya seperti ini. Nah, oke, ini menampilkan persentase ya. Nah, setelah itu kita tampilkan persentasenya. Persentase perubahan, di sini kita tampilkan variabel presentasi. Nah, PLN berpeluang positif berarti ada kenaikan harga. Nah, jika ada perubahan negatif berarti penurunan harga. Oke, ini contoh programnya. Ya, di sini kita include iostream, include conio. Ini kita gunakan namespace using namespace std. Jadi itu standar ya. In main chart nama barang 25. Ini nama barangnya apa, jumlah karakternya 25. Float harga lama, harga baru. Float perubahan, persentase. Ini adalah deklarasi variabel ya. Setelah itu kita lakukan input.
Si on masukkan nama barang, si in nama barang. Si out masukkan harga lama, si input harga lama. Si out masukkan harga baru, si in harga baru. Proses perhitungan. Perubahan sama dengan harga baru dikurang dengan harga lama. Nah, sekarang kita mencari persentase, yaitu 100 kali dalam kurung perubahan dibagi harga lama. Nah, sekarang kita tampilkan si on, nama barang, si on harga lama, kita tampilkan variabel harga lama. Si on harga baru, kita tampilkan harga baru. Si on perubahan harga, kita buat perubahan. Si out persentase perubahan, persentase. Selanjutnya kita buat keterangan. Perubahan positif berarti kenaikan harga. Perubahan negatif berarti penurunan harga. Gets return 0. Gitu. Oke, silakan nanti dicobakan. Nah, sekarang kita lihat soal latihan. Ya, soal latihan adalah ini silakan dikerjakan. Ya, nanti silakan dikirim ke email ya, email tugas. Ya, tuliskan algoritma yang meminta suhu dalam skala Celcius dan menampilkan suhu tersebut dalam skala Fahrenheit. Rumusnya F sama dengan 9/5 dikali Celcius plus 32. Itu rumus Fahrenheit ya. Silahkan dibuatkan algoritmanya. Soal yang kedua adalah tuliskan algoritma yang membaca 3 data, yaitu nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Kemudian hitung nilai akhir sama dengan 20% nilai tugas plus ditambah 30% nilai UTS ditambah 50% nilai UAS. Selanjutnya tampilkan nilai akhir. Oke, baik. Untuk pertemuan ini mungkin sampai di situ saja dulu. Semoga dapat dipahami. Silahkan nanti dibuat tugasnya dan dikirim melalui email tugas ya. Jadi mudah-mudahan perkuliahan online ini bisa dapat dimanfaatkan secara singkat. Ya, di sini memang videonya dibuat pendek agar tidak terlalu lama ya untuk menonton videonya. Oke, baik, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.